Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Di video kali ini aku mau review anggaran keuangan aku di bulan Oktober sebelum menerima anggaran baru dari Pak Su. Kebetulan untuk budgeting di bulan November 2021 aku udah share ya teman-teman kemarin. Untuk yang belum nonton bisa di scroll video aku untuk cara aku mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga dengan budget yang diberikan Pak Su sebesar Rp2.500.000 untuk bulan November ini. Kalau untuk anggaran sebenarnya Pak Su ngasih itu untuk aku kelola untuk anggaran dapur, sayur dan sebagainya ya teman-teman. Tapi aku selalu menyisihkan untuk tabungan. Jadi setidaknya aku punya tabungan pribadi untuk nantinya kalau misalkan aku pengen beli apa-apa. Jadi meskipun dikasih anggaran untuk belanja dan juga anggaran rumah tangga, tapi aku selalu mengusahakan untuk menabung pribadi ya untuk aku sendiri. Nantinya kalau misalkan butuh apa-apa, pengen beli perabotan dan lain sebagainya, aku nggak perlu minta lagi. Aku cukup membuat sinking fund atau menggunakan tabungan yang sudah aku bikin. Untuk reviewnya aku mulai dari anggaran kewajiban yang udah aku tetapkan di bulan Oktober ya teman-teman. Otomatis untuk arisan keluarga, arisan uang baru, arisan RW, kemudian ada tabungan ini kosong ya karena udah aku bayarkan. Nah lanjut, ini ada di bensin motor, alhamdulillah aku masih ada sisa sebesar Rp25.000 dan untuk listrik masih ada sisa sebesar Rp7.000 dari anggaran yang udah aku tetapkan Rp150.000. Nah untuk bulan November ini aku nggak menganggarkan listrik ya karena aku kebetulan transit pulang ke rumah orang tua di Pacitan. Jadi untuk listrik aku nggak ada tanggungan, tapi nanti mungkin kalau misalkan pas ada pembayaran aku bakal bayarin. Tapi untuk anggaran wajib nggak aku anggarkan ya karena aku pulang sebentar untuk transit sambil menunggu Pak Su jemput untuk tinggal di kediaman baru yaitu di Balikpapan. Selain listrik dan bensin motor yang masih ada sisa, ini ada belanja mingguan ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada sisa setiap minggunya meskipun nggak banyak, cuman recehan seperti ini. Dan ini tuh aku memang nggak belanja mingguan rutin seperti biasanya karena ribet banget ya waktu itu ngurusin perpindahan, packing barang dan sebagainya. Jadi kadang tuh masak, kadang-kadang aku beli sayur mateng. Tapi untuk beli sayur matengnya aku tetap pakai anggaran dari belanja mingguan ya. Makanya ini masih ada sisa meskipun nggak banyak, tapi alhamdulillah nggak sampai nombok ya untuk anggaran belanja mingguan yang sudah aku tetapkan. Lanjut ke belanja bulanan ya teman-teman. Ini aku memang nggak belanja bulanan karena kemarin itu masih ada stok dan aku pikir masih cukup untuk keperluan aku menjelang perpindahan ya. Makanya aku nggak belanja lagi, sayang nantinya kalau udah belanja terus gak kepake. Makanya aku belanjanya kalau misalkan habis aku belanja ke warung terdekat aja. Dan ini alhamdulillah masih ada sisa sebesar Rp72.000 untuk belanja bulanan yang sudah aku anggarkan. Dan untuk anggaran di uang gas ada sisa sebesar Rp27.000 karena aku anggarkan untuk 2 gas, tapi kebetulan aku udah pindah terlebih dahulu. Bahkan pada saat aku pindah gas itu masih ada ya teman-teman, makanya aku tuker. Jadi aku tuker dulu sama tetangga yang gasnya udah kosong. Karena gasnya kan harus aku bawa juga ya teman-teman. Nanti rencananya aku juga bakal bawa ke Balikpapan biar nantinya aku tuh nggak belanja banyak untuk perabotan dan sebagainya. Karena kalau misalkan ada kemungkinan untuk pindah kembali aku nggak ribet ya dan nggak sayang juga untuk perabotan yang udah aku beli. Kebetulan juga ibu mertua, kemudian ibu juga bilang kalau misalkan nanti berangkat ke Balikpapan, kalau di rumah ada perabotan yang bisa dibawa, bawa dari rumah aja. Jadi nanti di Balikpapan
menggunakan perabotan seadanya. Nanti sayang kalau misalkan pindah lagi bingung untuk pindahannya, karena pasti akan lebih berat di ongkos sewa truknya ya teman-teman, dibandingkan dengan harga perabotannya. Karena kan yang namanya perabotan kalau beli baru itu mahal, tapi kalau udah second susah banget, harga jualnya itu kurang dari 50%. Lanjut di anggaran untuk jajan kedua anak aku ya, Mas Akmal dan Didi Yumna, ini masih ada Rp67.000 meskipun recehan 2 ribuan yang banyak. Karena aku memang sengaja ya teman-teman, kalau untuk jajan anak aku lebih banyak recehan 2.000, karena kalau misalkan minta pasti di angka 2.000 sampai dengan 10.000. Yang lebih sering itu 2.000 ya, karena kan jajannya ciki-ciki. Terus kemarin tuh nggak banyak jajan karena kan mudik dulu ke Kebumen. Terus paling yang jajanin itu adik aku. Lebih sering dia kalau kemana-mana ke rumah mertuanya atau ke Alfamart atau ke supermarket, pasti adik aku yang bayar. Jadi anak-anak jajan sama bulenya. Makanya ini untuk uang jajan alhamdulillah meskipun nominalnya 2 ribuan masih nyisa lumayan, yang bisa nantinya aku bikin tabungan ataupun bikin sinking fund. Dan ini udah aku pisah-pisahin ya teman-teman untuk sisa uang dari anggaran belanja bulanan yang sudah diberikan Pak Su setiap bulannya, tepatnya kemarin di bulan Oktober. Dan aku pisahin per nominal 5.000, 2.000, 10.000, 20.000, dan masih ada satu angka biru yang lumayan besar yaitu 50.000. Dan aku mulai menghitung untuk uang sisa anggarannya. Ini tuh paling menyenangkan ya teman-teman, kalau misalkan menghitung sisa anggaran meskipun cuman receh seperti ini, tapi aku tuh happy banget. Aku yang paling seneng kalau udah budgeting, kemudian udah review, dan juga bongkar celengan. Itu hal yang paling aku suka. Sebenarnya untuk anggaran ini aku ada yang nombok ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada sisa uang dari skincare yang aku anggarkan sebesar Rp100.000. Itu tuh ada sisa 15.000, cuman aku pakai untuk nambahin bensin mobil Pak Su. Karena untuk mobil kan kali ini memang beroperasi terus ya, alias mobile. Jadinya untuk bensin selain Pak Su yang ngeluarin dari dompet beliau, aku ngeluarin sendiri nambah-nambah. Biasanya kan kalau setiap bulan sebelumnya, sebelum aku mudik atau mondar-mandir kayak bulan ini, aku cuman menganggarkan bensin itu untuk keperluan ngajakin anak keluar rumah jalan-jalan, biar anak-anak gak bosen ya, karena udah daring, gak bertemu sama temen-temennya. Makanya sesekali aku ngajakin anak-anak untuk liburan sejenak ke tempat anak-anak yang bikin refresh ya. Dan untuk total dari sisa anggaran bulanan yang diberikan Pak Su bulan Oktober sebesar 3 juta rupiah. Karena memang aku masih ikut arisan ya teman-teman. Kalau untuk bulan November aku udah berhenti karena udah pindah, jadi nggak ada anggaran untuk arisan. Nah ini masih ada sisa sebesar Rp300.000 dari sisa anggaran bulanan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.